Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ditanya pribadi kita, setiap pribadi kita kalau ditanya apakah ingin hidup bahagia di dunia ataupun di akhirat, tentu secara sadar setiap orang yang ditanya ingin bahagia ke hidupnya di dunia dan akhirat pasti akan menjawab sangat setuju, sangat ingin hidup kita ini bahagia di dunia ini, apakah lagi di akhirat kelak. Karena terbukti setiap kita sehabis sholat fardu, sehabis sholat sunat, kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia ini dan juga berilah kami kebahagiaan hidup di akhirat kelak dan jauh dari siksa api neraka. Itu doa kita yang setiap hari, setiap saat kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bukti kita sangat ingin bahagia hidup di dunia ini dan di akhirat kelak dan jauh dari siksa api neraka. Namun tentunya ada usaha, ada ikhtiar bagaimana memperoleh hidup bahagia yang Allah ridho di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Tentu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat baik kepada sesama manusia, sehingga kita akan menjadikan orang-orang yang senantiasa diberi Allah rahmat, barokah, kasih sayang Allah, sehingga akan mendapatkan yang namanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita tetap berikhtiar, berusaha bagaimana mewujudkan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Karena apa yang dapat kita bawa tentunya amal ibadah kita, suatu yang akan dinilai Allah sebagai pahala yang akan menyelamatkan kita di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Kita tetap jaga yang namanya silaturahmi di antara kita. Kita jaga namanya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena hidup ini membutuhkan orang lain. Dalam proses kehidupan dari kita dilahirkan, kita diakikahkan, tentu orang lain membutuhkan. Kita butuhkan. Siapa yang melahirkan kita? Tentu bidan. Bidan adalah orang lain yang menyelamatkan hidup kita untuk sampai ke muka bumi Allah ini. Dan juga kalau ada jodoh kita menikah, walimah, siapa yang telah menikahkan kita? Pak Kua, penghulu, Pak Kodi, itu orang-orang berdoa untuk keselamatan hidup, kebahagiaan hidup keluarga kita, sampai kita akhirnya meninggal dunia kita di takziah. Artinya orang melayat takziah, orang mendoakan kita bagaimana kita selamat nanti di alam kubur, di alam barzah. Dari akikah, walimah sampai takziah, semuanya kita sesama kita sangat membutuhkan satu dengan yang lainnya. Artinya jagalah ukhuwah dengan tetap sholat berjamaah kah, membuka majelis-majelis ilmu, majelis dakwah, majelis zikir, semuanya itu adalah membantu kita untuk tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tujuannya ingin memperoleh bahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Semoga hendaknya kita tetap berusaha berikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tak bosan-bosan mengingatkan kita 24 jam. Allah ingatkan kita
untuk selalu mengingatnya. Dari surat Al-Fajr, dari subuh Allah ingatkan dengan katanya, bahasanya wal fajri, demi waktu fajar, artinya puja fajar. Waktu subuh, waktu fajar kita bangun untuk mengingatnya sholat subuh. Sampai wadduha Allah ingatkan, sampai wan nahar wal asri wal laili, perputaran dari pagi sampai malam Allah selalu ingatkan kita. Namun kitanya saja yang selalu tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Itulah orang-orang yang rugi, yang mana kehidupannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.